Salut kita dengan negara Malaysia ni ya, negara yang kecil ni ya, salut kita. Rezeki negara mereka tu datang dengan sendirinya ke negara dia. Jangan iri dulu, Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Kok bisa sementara Indonesia masih membidik tahun 2045? Negara-negara luar kita kena open sikit mindset. Diorang tak ada tongkat tolong buat pelaburan yang fixed rate. 1 unit RM1. Hanya dekat Malaysia ada bantuan pelaburan EU. Kenapa negara sekaya dan semaju Singapura masih impor air dari Malaysia, bro? Malaysia kini berada di landasan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi antara 2028 dan 2030. Jangan iri, Malaysia selangkah lagi akan menjadi negara maju. Namun ada apa dengan Indonesia? Kok malah dia menargetkan 2045 sampai 2050 sampai 2060? Kejauhan. Kenapa tidak sekarang saja menyusul negara Malaysia? Karena mindset negara Malaysia berbeda dengan mindset negara Indonesia, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kenapa ya negara Malaysia selalu beruntung. Negara Malaysia bukan cuma beruntung, geng, namun selalu madani, geng. Dan perlu kalian tahu juga ya, geng, ya, negara kaya itu masih membutuhkan negara Malaysia, geng. Nah, kalau pasal keberuntungan, ini memang di setiap negara ada ya, geng, ya. Namun menurut Ikinya bukan negara Malaysia ini beruntung, geng, namun kecerdasan dari pemimpinnya, dari rakyatnya tahu bersyukur, dan kerjasama antara rakyat dan juga para pemimpinnya, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Kenapa Indonesia tidak bisa, bang, menyaingi Malaysia? Kalau itu sangat berat Ikinya jawab ya, geng, ya. Ikinya akan menjawab dari video ini saja. Jadi gak usah iri, gak usah apa. Kita simak video ini sampai tuntas biar kalian paham kenapa Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia. Padahal kita udah mengakui kita adalah negara kaya, oke? Namun sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Bawa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Malaysia berpotensi merekodkan pertumbuhan ekonomi ke paras tertinggi dalam julat 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara, Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, inflasi yang kekal terurus antara faktor yang menyokong prestasi tersebut. As a country central bank, Bank Negara Malaysia has played our part by preserving the macroeconomic stability that allowed reforms to take hold. Low and stable inflation, a sound financial system, and orderly financial markets have helped create the conditions conducive for economic transformation. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada majlis pembukaan Simposium Sasana 2026 di Sasana Kijang. Salut kita dengan negara Malaysia ni ya, negara yang kecil ni ya, salut kita. Rezeki negara mereka tu datang dengan sendirinya ke negara dia. Seperti Formula One yang akan diadakan di Sepang sana, itu penyelenggara dia bukan Malaysia yang adakan Formula One tu di Sepang, tapi Bahrain ya. Disebabkan di Bahrain sana negara mereka sedang bergejolak ya, mereka tidak memungkinkan mengadakan pertandingan Formula One di negara mereka. Lalu mereka memilih negara mana yang sesuai, negara mana ya tempat mereka adakan perlombaan ni. Bukan tak ada di negara di dunia ni litar-litar hebat ya. Di Abu Dhabi ada, China ada, Jepun ada, Indonesia pun ada, Mandalika. Tapi kenapa mereka memilih Malaysia? Sebab faktor-faktor dalam negara Malaysia ni ya, keamanan kondusif ya. Ekonomi mereka kukuh, mata uang ringgit mereka ya memungkinkan. Jadi mereka memilih Malaysia, bukan Malaysia yang memilih mereka. Mereka meminta kepada Malaysia. Formula One meminta kepada Malaysia untuk diadakan Formula One ni di negara mereka, di Sepang. Terbaiklah Malaysia.
Jangan iri dulu, Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Wah, Kok bisa sementara Indonesia masih membidik tahun 2045? Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip Kompas, Malaysia kini sudah sangat dekat memenuhi syarat sebagai negara berpendapatan tinggi. Salah satu indikator utamanya adalah pendapatan nasional bruto atau Gross National Income atau kita sebut GNI per kapita. Jika melewati ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia, sebuah negara bisa masuk kategori negara berpendapatan tinggi. Malaysia berhasil mendekati target itu berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang terus mengalir, serta ekspor produk bernilai tambah seperti semikonduktor dan sektor jasa modern. Sementara itu, Indonesia masih menargetkan menjadi negara maju pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Tantangannya pun tidak ringan, mulai dari peningkatan produktivitas, kualitas SDM, hingga mendorong industrialisasi yang lebih kuat. Kalau Malaysia resmi naik kelas menjadi negara maju, menurut kamu apa pelajaran terbesar yang bisa diambil Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk update ekonomi dan kebijakan publik. Negara-negara luar kita kena open sikit mindset. Diorang tak ada tongkat tolong buat pelaburan yang fixed rate. 1 unit RM1. Hanya dekat Malaysia ada bantuan pelaburan, you buat loan untuk buat investment. wah. Tapi bagaimana pula kalau seseorang tu darah muda kan seperti ni, terlalu suka mengambil risiko. Kalau risiko tu terlalu tinggi, apa pendapat Encik Tus? Is it good to take high risk punya investment ni? Okay, so risiko dalam pelaburan ni dia categorized by dua benda lah. Satu adalah masa, time. So mana-mana pelaburan kalau kita buat dalam tempoh jangka yang pendek, walaupun dia saham, kripto ke macam-macam investment, dia dalam tempoh jangka masa yang pendek adalah berisiko tinggi. Secondly adalah instrumen yang high risk, ada yang low risk. Kalau kita bagi cukup masa, kita ada masa for compounding. Saya nak share something, real case. Bila saya keluar dari Malaysia, saya buat talk dekat Singapura, saya buat talk dekat Brunei, saya buat talk dekat Indonesia. Negara-negara luar kita kena open sikit mindset. Diorang tak ada tongkat tolong buat pelaburan yang fixed rate. 1 unit RM1. Hanya dekat Malaysia ada bantuan pelaburan dan juga bantuan dari segi you buat loan untuk buat investment. Wah. Dekat luar tak ada. Malaysia sebenarnya dah bagi banyak support in terms of investment. Tapi macam mana negara luar buat Singaporean. So diorang kena look out. Maksudnya keluar dan tengok ada instrumen apa. So saya nak share a real story ya. This person nama dia Ronald Reeds. Seorang cleaner. Cleaner. Okay, Okay. tambah say. So dekat US ni dia tak ada ASB. So macam mana dia kembangkan duit dengan gaji dia tak besar. So dia kerja dekat stesen minyak, dia kerja dekat library sekolah. So dia just cuci toilet saja. So bila dia cuci toilet for 40 years, apa yang dia nampak dekat toilet tu ada produk-produk macam Colgate, Johnson & Johnson, Listerine, Head and Shoulders. Dia buat apa? Dia menabung saham tu sikit dalam 40 tahun. Dia berjaya kumpul. Dia ni tak ada rumah, tak ada aset ya, tak ada emas semua. Tapi because of time, dia berjaya kumpul. Masa dia meninggal, keluar dekat New York paper, dia ada 8 juta aset dalam bentuk saham. 8 juta worth of saham je. Kalau dia nak bekerja, dia nak kumpul, tak dapat tu. Tu macam Faiz bagi tahu. Buat ASB boleh tapi dia tak kaya. Because of time, risiko tu dah kurang. So kalau untuk orang-orang muda, kita bermula sekarang, 40 tahun maybe you umur 60. 60 tu muda lagi, kan? So kalau you have asset 1 juta, 2 juta tu, you can retire peacefully lah, kan? Tenang, boleh retire. So inilah cerita Ronald Reeds ya, boleh baca. Bila dia meninggal ada 8 juta, 6 juta dia wakafkan atau dia hadiahkan dekat universiti tu. Dia bagi 2 juta je, dia inherit dekat anak dia. So this is very inspiring story macam mana orang yang tak ada apa-apa, cleaner boleh berjaya. Disebabkan masa tu. Jangan iri, Malaysia selangkah lagi akan menjadi negara maju. Namun ada apa dengan Indonesia? Kok malah dia menargetkan 2045 sampai 2050 sampai 2060? Kejauhan. Kenapa tidak sekarang saja menyusul negara Malaysia? Karena mindset negara Malaysia berbeda dengan mindset negara Indonesia, bos. Kayak gitu. Negara Malaysia, menurut pandangan Ikinya, ini pandangan pribadi ya, bukan pandangan semuanya kayak gitu ya, geng ya. Namun banyak juga yang mendukung Ikinya kayak gitu ya, geng ya. Pandangan Ikinya kayak gitu ya, geng ya. Malaysia ini bisa seperti itu karena satu, SDM-nya, mentalitinya, rakyatnya, dan juga kerjasamanya antara rakyat
dan juga pemerintahan. Pemerintahan Malaysia membuat aturan-aturan itu yang disukai oleh rakyat Malaysia, sedangkan aturan-aturan yang di Indonesia itu seakan-akan mencekik rakyat Indonesia. Contohnya seperti ini aja, gak usah jauh-jauh contohnya, geng. Contohnya sekarang nih banyak kebijakan-kebijakan yang di Indonesia ini kebijakan suram kayak gitu, geng. Contohnya apa, ini dipajak, itu dipajak, ini dipajak untuk mendapatkan anggaran APBN. Sedangkan di Malaysia itu bukan seperti itu, geng. Malaysia lihat sendiri ya. Di Malaysia itu lihat para pelabur kenapa suka dengan Malaysia? Karena oleh pemerintahan Malaysia itu disupport. Kalau di Indonesia, jangan harap kau enak tinggal di Indonesia daripada di Malaysia. Ya belum ngerasain tinggal di Indonesia. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Inilah, geng, negara kaya masih membutuhkan ataupun negara maju masih membutuhkan negara Malaysia. Kira-kira siapa sih? Jom kita simak sampai tuntas. Kenapa negara sekaya dan semaju Singapura masih impor air dari Malaysia, bro? Padahal kalau kita lihat Singapura itu salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita selangit. Mereka sukses jadi pusat perdagangan, keuangan, teknologi, dan punya SDM yang gila kualitasnya. Tapi kok buat urusan air aja, mereka tuh masih harus bergantung sama Malaysia lewat perjanjian yang panjangnya sampai tahun 2061. Ternyata alasannya bukan cuma soal gak mampu, tapi soal strategi bertahan hidup juga, bro. Secara alami, Singapura itu emang miskin sumber daya air. Wilayahnya kecil banget, nggak punya sungai besar, nggak punya danau alami, apalagi pegunungan buat nyimpen cadangan air. Di sekolah-sekolah sana, anak-anak tuh diajarin kalau air adalah isu eksistensial alias urusan nyawa negara, bro. Makanya mereka tuh bikin strategi yang namanya 4 National Taps atau 4 sumber air. Air hujan, air impor, new water atau air daur ulang, dan desalinasi laut. Nah, lu mungkin mikir, daripada repot-repot impor, kenapa nggak desalinasi air laut aja semua? Kan mereka kaya. Ya secara teknologi mereka mampu banget. Singapura itu pemimpin dunia soal teknologi air, bro. Tapi secara ekonomi, desalinasi air itu boros energi dan biayanya mahal banget. Sementara itu, berdasarkan perjanjian air 1962, Singapura itu bisa ngambil air mentah dari Sungai Johor cuma seharga 3 sen per 1000 galon, bro. Gila nggak? Itu harga yang sangat ekonomis buat menopang industri dan rakyatnya yang padat. Tapi alasan terkuatnya ya manajemen resiko. Singapura nggak mau naruh semua telurnya di satu keranjang, bro. Kalau cuma ngandelin teknologinya dan tiba-tiba ada instalasi yang rusak atau kekeringan parah, Singapura bisa lumpuh. Selain itu, perjanjian air ini bukan sekedar jual beli. Ini adalah bagian dari Separation Agreement 1965, dasar hukum kemerdekaan mereka. Kalau perjanjian air ini dilanggar secara sepihak, itu bisa ngancam status kedaulatan Singapura sebagai negara merdeka, bro. Jadi impor air ini juga soal diplomasi dan keamanan negara. Tapi Singapura nggak diam aja. Target mereka di tahun 2061 pas perjanjian habis, new water dan desalinasi itu udah bisa nutupin 85% kebutuhan mereka. Singapura bener-bener investasi buat masa depan, bro. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, Indonesia gimana? Kita punya air melimpah, tapi apakah kita udah mengelolanya dengan benar? Atau kita sibuk mencemari air gara-gara tambak? Malaysia kini berada di landasan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi antara 2028 dan 2030. Namun menurut laporan Tinjauan Ekonomi Malaysia 2026, Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, beberapa pembaruan struktur perlu dipercepatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih menyeluruh. Laporan itu menyatakan, meskipun negara dijangka melepasi ambang berpendapatan tinggi dalam tempoh berkenaan, kurang separuh daripada rakyat Malaysia dijangka memperoleh pendapatan melepasi paras pendapatan tinggi pada ketika itu. Kata laporan itu, pendapatan purata isi rumah perlu meningkat hampir 2 kali ganda bagi membolehkan majoriti rakyat menikmati taraf pendapatan negara berpendapatan tinggi. Selain itu, sistem perlindungan sosial negara juga masih memerlukan penambahbaikan kerana liputannya masih terhad selain masih ramai pesara tidak mempunyai perlindungan pencen hari tua yang mencukupi. Nah, jadi itulah, geng, beberapa video yang telah Ikinya tampilkan untuk kalian simak. Kalian renungkan sendiri, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Vietnam ingin menyusul negara mereka, ingin maju lah, kayak gitu ya, geng, ya. Ingin menyusul Singapura dan juga Malaysia. Vietnam ingin menjadi negara maju, ingin bersaing lah 3 negara ini. Sedangkan Indonesia
Malaysia di atas, Singapura di atas, Vietnam nanti di kayak gini, makin ke atas, kita masih di bawah. Pak Sirmani. Aduh ya Allah ya Robbi. Ya, memang ingin paham. Indonesia banyak kepulauan kayak gitu ya, geng. Indonesia banyak anuan. Namun katanya Indonesia kan negara kaya, kayak gitu ya, kayaknya negara kaya, kaya emas, kaya minyak, kaya nikel, batu bara dan lain sebagainya. Namun kenapa yang diimpor itu masih babu, masih pekerja? Itu yang masih ikinya pinginkan. Dan katanya negara kaya. Kenapa di setiap negara itu kalau di negara di apa di pulau ini ada nikel, itu gunakanlah untuk masyarakatnya. Jangan kasih ke pusat. Kalau kasih ke pusat, dikorupsi sama pusat. Gitu kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau di Kalimantan ada batu bara, ada apa? Ya ambil aja buat memajukan negara, mau buat majukan Kalimantan. Seperti itu saja, Ki. Sih, kayak gitu menurut pandangan ikinya. Menurut pandangan kalian silahkan komen. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.